Kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin rakyat kita makmur. Prabowo Subianto sudah terhitung 3 kali maju sebagai calon presiden. Sebelumnya Menteri Pertahanan itu pernah bertarung sebagai capres pada 2014 dan 2019. Sayangnya seperti yang diketahui, pada 2 putaran pilpres tersebut, Prabowo harus mengakui keunggulan presiden terpilih Joko Widodo. Pada pencalonan kali ketiga di Pilpres 2024, angin kemenangan sepertinya bertiup kencang ke wajahnya setelah melihat elektabilitas dirinya yang meroket dalam sejumlah survei. Perjalanan panjang seorang Prabowo Subianto bisa kamu lihat pada momen keikutsertaan mantan menantu Presiden Soeharto itu dalam rangkuman 3 kontestasi Pilpres. Pada Pilpres 2014, hegemoni Partai Demokrat menggembos hingga terah SBY tak bisa berbuat banyak seperti 2 periode sebelumnya. Kali ini giliran PDIP dan Gerindra menjadi pusaran konstelasi politik. Mereka diprediksi menang telak jika berduet seperti janji prasasti Batu Tulis 2009. Ketika itu Megawati Soekarno Putri berjanji jika pada Pilpres 2014 mereka akan kembali berkoalisi dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Mulanya Capres Prabowo akan diduetkan dengan Jokowi sebagai cawapres, namun PDIP malah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres berpasangan dengan Yusuf Kala. Meski dikhianati, Prabowo tak gentar. Untuk melawan pasangan Jokowi JK, Prabowo menggandeng politisi Partai Amanat Nasional PAN Hatta Rajasa. Hasilnya Jokowi JK memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15%. Sementara Prabowo Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85%. Untuk kedua kalinya Jokowi dan Prabowo kembali berjibaku. Pada Pilpres 2019, Jokowi menggandeng Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Sementara Prabowo menggandeng Sandiaga Uno, namun sekali lagi Prabowo harus mengakui keunggulan Jokowi. Perolehan suara Jokowi Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50% suara. Sedangkan perolehan suara Prabowo Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50% suara. Suhu kontestasi Pilpres kali ini terasa lebih alot dan panas setelah kubu Prabowo Sandi mengklaim kemenangan hingga 62% suara. Prabowo bahkan melakukan sujud syukur atas klaim tersebut. Namun, saat Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Jokowi Ma'ruf sebagai pemenang pemilu, Prabowo tampak berang dan kecewa hingga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai Capres 2024. Kali ini ia berpasangan dengan Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Pasangan Prabowo Gibran akan menghadapi paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam survei awal yang dirilis Poltreking Indonesia pada November lalu atau tak lama setelah pasangan ini resmi berduet, paslon ini unggul sebesar 10,1% ketimbang 2 paslon lainnya. Pada survei yang dihimpun oleh Poltreking Indonesia periode 28 Oktober hingga 3 November, elektabilitas Prabowo Gibran adalah 42,2%. Unggul dari Ganjar Mahfud yang memperoleh 30,1% dan paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 24,4%. Merespon hasil survei tersebut, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai menguatnya elektabilitas Prabowo Gibran tercipta karena keunggulan dalam hal kerja nyata yang dilakukan oleh keduanya. Misalnya, Prabowo berhasil memajukan sektor pertahanan Indonesia hingga menjadi nomor 1 di ASEAN sebagai Menhan. Pada era Menhan Prabowo, ia juga berhasil membeli alutsista mumpuni hingga sukses mengembangkan industri pertahanan lokal. Serupa Prabowo sebagai wali kota Solo, Gibran juga menunjukkan keberhasilan. Salah satunya memajukan pertumbuhan ekonomi Solo yang melejit hingga 6,25%. Dalam survei terbaru Poltreking Indonesia yang digelar pada 29 November hingga 5 Desember 2023, duet Prabowo Gibran makin kokoh dengan presentase suara hingga 45,2% atau melejit 5% dari survei sebelumnya.
Sementara itu elektabilitas Ganjar Mahfud hanya 27,3%. Adapun elektabilitas Anies Cak Imin yakni 23,1%. Sebagai pembanding pada survei Litbang Kompas yang dilaksanakan pada 3 hingga 11 Desember, tercatat elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 39,3%. Disusul Anies Cak Imin dengan elektabilitas 16,7%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi buncit dengan angka 15,3%. Di tahun 2014, pasangan Prabowo-Hatta dalam kampanyenya menjanjikan sejumlah program menggiurkan. Prabowo-Hatta misalnya akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia 65 juta rupiah per tahun. Ia akan membuka 2 juta lapangan kerja setiap tahun. Pendiri Partai Gerindra itu juga berkampanye untuk membangun 15 juta rumah, 2.000 rumah susun untuk kalangan bawah dengan tenor 20 tahun dan bunga 5%. Pada pembangunan ekonomi kerakyatan, Prabowo berjanji mendirikan bank tani dan nelayan. Ada juga program memodernisasi pasar tradisional hingga pengembangan UMKM. Penyaluran dana 1 miliar rupiah ke setiap desa juga akan direalisasikan. Selanjutnya, Prabowo akan membuka 2 juta lahan baru untuk sawah, jagung, sagu, kedelai, dan tebu yang akan menyerap 12 juta tenaga kerja. Prabowo juga menyiapkan 10 triliun rupiah dana untuk riset di bidang pertanian. Serta pabrik pupuk baru milik petani akan dibangun dengan kapasitas 4 juta ton. Di bidang energi, Prabowo-Hatta akan menyalurkan listrik ke seluruh wilayah Indonesia hingga 100% pada 2019. Prabowo-Hatta juga memiliki program pengalihan BBM ke energi terbarukan serta mengurangi subsidi. Pasangan ini tak lupa menawarkan sekolah gratis hingga SMA, kenaikan gaji guru dan perekrutan 800.000 guru dalam 5 tahun. Fasilitas sekolah akan diperbaiki dengan dana perbaikan 150 juta rupiah per sekolah. APBN juga akan menyediakan dana peningkatan kualitas pendidikan hingga universitas sebesar 20 triliun rupiah. Melalui pidato kebangsaan pada awal Januari 2019, politisi 72 tahun ini menjanjikan sejumlah terobosan program baru dibanding kampanye 2014. Prabowo saat itu misalnya berjanji akan memperbaiki gaji tenaga-tenaga profesional hingga naik berkali lipat. Mereka adalah tenaga pendidikan, kesehatan, hukum, dan keamanan. Di dalamnya ada guru, dokter, perawat, bidan, hakim, dan polisi. Kemudian Prabowo menyatakan akan membentuk bank tabungan haji untuk meringankan beban umat Islam yang ingin pergi melakukan ibadah haji atau umroh. Masih terkait ibadah haji, mantan suami Titik Soeharto ini juga memprogramkan pendirian asrama haji milik Indonesia di Arab Saudi. Pada kampanye 2019, Prabowo juga menaruh perhatian pada Kemenlu Transportasi Online. Prabowo pun menyatakan akan membuat kepastian hukum bagi para pengemudi ojek online. Di bidang kesehatan masyarakat, mantan Komandan Jenderal Kopassus ini juga akan memperbaiki tata kelola BPJS yang belum optimal. Jika terpilih menjadi presiden, Prabowo juga berjanji akan menghentikan pembengkakan utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat. Di bidang lingkungan, Prabowo akan melakukan alih fungsi lahan hutan yang saat ini dalam kondisi rusak menjadi lahan produktif. Pada kontestasi pemilu 2024, sebagai janji politik Prabowo Gibran adalah melanjutkan program yang telah direalisasikan di era Jokowi. Prabowo juga tetap mengusung program yang sudah ia canangkan pada Pilpres 2014 dan 2019. Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung ini berjanji akan meneruskan program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kemudian KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Mekar, dan melanjutkan program Keluarga Harapan, serta menambahkan Kartu Anak Sehat. Program unggulan lain dari ayah Wapres Gibran yang juga dilanjutkan adalah program bantuan langsung tunai atau BLT, dana abadi pesantren, hingga kredit untuk startup kaum milenial. Dari berbagai safari kampanye, sejumlah janji manis pun kembali terlontar dari paslon nomor urut 2 ini. Antara lain, hilirisasi industri yang akan mensejahterakan pelaku ekonomi dari hulu hingga ke hilir. Di bidang pendidikan, Prabowo berjanji akan memberikan insentif makan siang dan susu gratis untuk siswa prasekolah, SD, SMP, SMA, dan pesantren. Prabowo Gibran juga akan membangun sekolah-sekolah unggul yang terintegrasi di setiap kabupaten, serta memperbaiki sekolah yang perlu direnovasi. Di bidang kesehatan, Prabowo juga bakal memberlakukan pemeriksaan kesehatan gratis.
menurunkan kasus tuberkulosis atau TB hingga 50% dalam 5 tahun, serta membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas di kabupaten. Program lain Prabowo adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara. Selain itu, mereka akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB hingga 23%. Mengangkatnya kembali kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang dikabarkan segera rujuk, bukanlah kabar anyar. Pada putaran Pilpres 2014 dan 2019, cerita mereka bakal segera rujuk juga berembus kencang. Pada 2014, adik Prabowo Subianto Hasim Jojo Hadikusumo kala itu berharap kakaknya bisa kembali bersatu dengan Titik Soeharto. Menurutnya kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Insya Allah, kata politisi dan pengusaha tersebut. Kemudian pada putaran Pilpres 2019, euforia rujuk kembali bergaung. Kali ini datang dari gerombolan emak-emak yang menghadiri kampanye Pilpres di Stadion Sriwedari Solo pada April 2019. Kampanye itu mengetengahkan langsung Capres Prabowo dan Jurkam Titik Soeharto. Sebelum dan sesudah orasi, para pendukung tak henti-hentinya meneriakan kata rujuk. Mendengar gaung itu, Titik merespon dengan menyebut Insya Allah. Pada season kampanye Pilpres 2024 saat ini, publik kembali menggulirkan isu rujuk. Warganet lagi-lagi baper dan terhanyut oleh kisah Prabowo Titik yang dinarasikan berpisah karena perbedaan politik orang tua. Padahal sejatinya mereka masih saling mencintai. Untuk kali ketiga, publik berharap mereka bisa rujuk agar bersama bisa memimpin Indonesia jika sukses menjadi kampiun Pilpres 2024. Namun bagi sebagian publik yang kritis, kisah rujuk yang selalu berujung gagal tersebut dipandang sebagai komoditas politik 5 tahunan untuk meraih lumbung suara, terutama dari pemilih yang masih mengagumi kepemimpinan Soeharto. Tak heran sejumlah netter menyebut kisah cinta Prabowo Titik bukanlah CLBK atau cinta lama bersemi kembali, melainkan CLBK yang dipelesetkan sebagai kependekan dari cinta lama buat kampanye.